Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Zinedine Zidane menyatakan bahwa dirinya siap kembali melatih lagi. Lalu klub mana saja yang berpotensi dilatih juru taktik asal Prancis tersebut? Zinedine Zidane terakhir kali menangani Real Madrid bersama Los Blancos. Legenda sepak bola Prancis itu memenangkan 11 trofi dalam 2 periode antara 2016 dan 2021. Pria 51 tahun itu meninggalkan Real Madrid pada 2021 dan terus menjadi objek spekulasi. Setelah cukup lama menganggur, Zidane mengaku ingin kembali melatih lagi. Klub ini bisa dilatih Zidane, di antaranya adalah Juventus, Bayern Munchen, Liverpool, Manchester United, Chelsea, dan juga Real Madrid. Manchester United kini menjadi tampak lebih inferior dari Manchester City. Revolusi dari pemilik baru menjadi harapan. Derby Manchester Jilid 2 di musim 2023-2024 berakhir tragis bagi MU. Rekor pertemuan melawan The Citizen menjadi begitu lebar marginnya setelah klub tersebut diakuisisi Sheikh Mansour pada September 2008. Tercatat sudah 21 kemenangan diciptakan Man City sejak saat itu di semua ajang kompetitif, sementara MU hanya memenangkan 18 laga. Situasi itu membuat setan merah kini mulai menyadari bahwa mereka tampak inferior saat bersua Man City asuhan Pep Guardiola. Bersaing untuk menjadi penantang gelar kompetisi domestik memang menjadi harapan besar, namun target realistis terdekat mereka adalah bisa lebih tinggi dari tetangga mereka. Hal itu diungkapkan oleh gelandang bertahan asal Brazil Casemiro. Casemiro harap timnya bisa menipiskan gap dengan rival sekotanya itu. Harapannya bertumpu pada pemilik baru, Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya. Winger milik Manchester United yang sedang dipinjamkan ke Getafe itu sudah membulatkan tekadnya untuk membela klub ini di musim depan. Perihal kemana dia akan berlabuh di musim depan, Greenwood disebut telah memutuskan untuk pulang ke Manchester United, klub induknya. Dia bertekad untuk memberikan bukti kepada klub asuhan Erik ten Hag itu bahwa dia masih seorang pemain berharga dan siap mendemonstrasikan bakat sesungguhnya dia di Liga Premier Inggris. Di laga akhir pekan kemarin saat Getafe bermain imbang dengan Las Palmas, Greenwood kembali unjuk kebolehan dengan mencetak gol. Michael Owen merasa Erik ten Hag layak dipecat. Pasalnya Manchester United tidak punya filosofi main yang jelas di bawah manajer asal Belanda ini. Mantan pemain Manchester United Michael Owen kecewa dengan performa mantan timnya di laga tersebut. Mengingat MU seolah tidak mampu memberikan perlawanan kepada Manchester Citykus, Owen menganggap MU tidak punya filosofi yang sangat jelas. Pada saat melawan Man City, MU sekedar menunggu. Michael Owen menilai hal ini adalah mutlak tanggung jawab manajer MU Erik ten Hag. Owen merasa Erik ten Hag layak dipecat karena MU tampil tanpa pola main yang jelas di bawah asuhannya. Skuad Manchester United dikabarkan kini merasa yakin bahwa Erik ten Hag bakal dipecat dari kursi manajer setan merah pada penghujung musim 2023-2024 ini. Kini seperti dilansir Daily Mail, performa tim yang jauh dari kata memuaskan membuat skuad MU diklaim merasa yakin bahwa Erik ten Hag akan dipecat pada akhir musim nanti. Meski demikian, ten Hag sendiri kabarnya masih mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham klub anyar Sir Jim Ratcliffe yang kini memiliki kontrol penuh atas pengelolaan tim. Ratcliffe di bawah bendera Ineosnya diyakini bakal mengevaluasi kinerja Erik ten Hag pada akhir musim nanti, sekaligus menentukan masa depan pelatih asal Belanda tersebut di klub. Kekalahan dari Man City merupakan yang ke-11 bagi MU dari 27 laga di Liga Premier Inggris musim ini. Mereka kini tercecer di peringkat ke-6 dengan selisih gol -2. Sebelumnya, MU juga tersingkir dari Liga Champions dan Carabao Cup. Peluang MU musim ini bisa dibilang hanya tersisa di ajang Piala FA. Masalahnya, MU juga harus berhadapan dengan sang rival abadi Liverpool pada babak perempat final pekan depan.
Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl angkat bicara mengenai status Jadon Sancho yang dipinjam dari Manchester United. Kehl menekankan keputusan merekrut Sancho akan bergantung pada aspek keuangan klub. Dalam wawancaranya dengan Sport, Kehl mengaku Dortmund menerima lebih dari 80 juta euro saat menjual Sancho ke MU hampir 3 tahun yang lalu. Namun belum diketahui berapa uang yang diminta Setan Merah bagi klub yang ingin merekrut Jadon Sancho. Sebastian Kehl menilai hal tersebut bakal dibahas manajemen sembari menunggu sikap Manchester United. Setan Merah merasa kemungkinan juga siap merugi demi melepas pemain mahal yang gagal memenuhi ekspektasi, termasuk Jadon Sancho. Setan Merah kemungkinan juga siap merugi dengan melepas pemain mahal yang gagal memenuhi ekspektasi, termasuk Jadon Sancho, sebab dana dari penjualan tersebut bisa membantu mereka mendatangkan pemain anyar. Casemiro menekankan bahwa United harus meniru Manchester City ketika memulai pembangunan kembali di bawah kepemimpinan Sir Jim Ratcliffe. Menurut Casemiro, yang pernah memenangkan Liga Champions 5 kali, klubnya harus mengikuti cetak biru tetangganya jika ingin kembali ke tangga juara. Berbicara kepada dan setelah pertandingan, pemain asal Brazil tersebut mengatakan kepada ESPN, tujuan besar pertama adalah mengejar mereka saat ini, bukan dalam hal sejarah, karena sejarah United sudah membuktikannya. Namun saat ini mereka adalah tim yang harus dikalahkan. Semua orang ingin mengalahkan Manchester City. Sangat jelas bahwa pemilik baru Ineos ingin mengembangkan level klub. Dengan City sebagai cermin kami, mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya harap Ineos membantu kami tumbuh bersama, ujar Casemiro. Selama hampir 1 dekade Man United memiliki rekor mentereng sampai akhirnya rusak di tangan Erik ten Hag. Parahnya itu dilakukan di markas Manchester City. Opta membeberkan, The Red Devils ternyata tidak pernah menelan satupun kekalahan dalam 143 pertandingan dalam posisi unggul di babak pertama. Namun akhirnya untuk pertama kalinya sejak September 2014, kala itu kalah dari Leicester City 5-3, Man United mengakhiri rekor 143 unbeaten games mereka di Etihad Stadium. Dalam 143 laga tanpa satupun hasil negatif itu, Manchester United mampu meraup 123 kemenangan dan 20 seri sebelumnya. Man United sempat memberikan gebrakan luar biasa pada seisi stadion Etihad ketika Marcus Rashford menghubung jam gol dengan cemerlang untuk membawa timnya unggul cepat di paruh pertama. Nah, Setan Merah gagal menjaga momentum mereka seiring pasukan Guardiola mengamuk di paruh kedua. Kapten Manchester United Bruno Fernandes yakin hanya ada satu hal yang berbeda antara timnya dengan Manchester City pada laga derby akhir pekan kemarin. Sebelum pertandingan, Kapten MU Bruno Fernandes sama sekali tidak menilai performa timnya buruk. Jelas kami kecewa, ujar Bruno Fernandes. Saya pikir kami bisa mendapatkan sesuatu dari pertandingan itu. Saya pikir upaya itu sudah ada. Semua orang berusaha sangat keras untuk mendapatkan hasil hari ini, tapi itu tidak mungkin. Saya katakan pada babak pertama saya merasa tim melakukan segala yang kami bisa untuk mempertahankan kotak penalti kami. Kami tahu bahwa pada saat-saat tertentu kami harus bertahan lebih dalam dan bersatu serta kompak dan saling membantu. Kami berhasil melakukannya. Namun jelas saya pikir hari ini perbedaannya adalah kualitas individu dari para pemain Man City yang membuat mereka memenangkan pertandingan ini, ujar Bruno Fernandes. Sebelum ke Liverpool, penyerang sayap asal Belanda Cody Gakpo sempat didekati oleh Manchester United. Namun dirinya bersyukur karena batal ke Old Trafford karena tampil bagus di Liverpool. Hal ini diungkapkannya saat membahas rumor dirinya yang sekat ke Manchester United sebelum akhirnya Liverpool dan terpilih olehnya pada transfer musim dingin 2023 lalu. Saya pikir pada musim panas sebelumnya saya menghubungi Manchester United dan berbicara dengan manajer juga Erik ten Hag. Yang jelas dia orang Belanda, tapi pada akhirnya tidak berhasil, ujar Cody Gakpo. Hanya sebatas itu, dan di musim dingin 2023 Liverpool datang. Itu adalah keputusan terbaik bagi saya, tutup penjelasan Gakpo.